aku bilang mirip Saiful Jamil lu nyanyi mulu. Emang kan Gak Saiful Jamil ikutan. nyanyi mulu, Mam. Mil, temen kita ini suaranya bagus. Bagus. Kenapa dia nggak jadi penyanyi aja ya? Emang udah jadi penyanyi. Lihat gaya kita pagi hari ini, iya, iya. lihat ya. Kita semua kompak pagi ini lihat tuh. Iya. Kita ibaratnya pramugara apa cocoknya ya? Oh, Maya Sari Bakti ya. Tadi kan Mami Dewi Persik nyanyi. Iya, Gua iya. juga harus manfaatin suara bagus gua. Nyanyi juga dong. Jangan. Udah langsung aja masukin, ini bintang tamu ini favorit aku banget. Kenapa sih emang kalau bintang tamu yang satu ini emang ganteng banget dia sebagai pecinta alam sekarang kadang Pencinta alam katanya dan ya. pencinta janda. Pecinta janda. Benar ada kata Mami katanya. Benar. Oh Ya iya. kan deket dong. Ini mah ganteng banget loh. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah pokoknya. Dari musim durian sampai musim banjir, marah yang kemarin. Gue jadi spontan gara-gara goyangan gergaji. Udah jadi begini Kalau di goyangan gergaji goyangan paku dong. Langsung aja kita panggil ya. Oke, ini dia aktor ganteng yang kabarnya kemarin baru pulang kampung ke Tasikmalaya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Indra Bruggman. Bapak dokter, amin alhamdulillah. Kece banget. Lihat cocok sebelah-sebelahan. Cocok, Mam. Bapak dokter, lihat. Bapak dokter dan Dokter, aku sakit. ini bapak dokter, ini pasiennya, ya kan? Oh, iya. Maksudnya pasien apa? Kenapa? Pasien apa? Maksudnya bukan dokter sih, Masa lebih masih ke sakit jiwa? ganteng banget Indra Pak ya. dokter kok makin ganteng sih? Iya kan mau ketemu, jadi harus. Tapi nanti kalau misalkan suatu saat ya kalau jodoh ya Kak Indra sama Mami Dewi Persik tiba-tiba berpasangan suami istri, meledak dunia entertain. Wah, dunia entertain meledak, hati dan kepalamu juga meledak. Jangan gitu, bilang aja kamu cemburu. Ya, enggak biasa aja lu Bilang ya. aja aku cemburu, makanya 5 tahun didiemin aja. Ntar disikat loh. Nah, makanya 5 tahun juga kamu jangan diemin aku aja, kasih lihat sama aku harta kamu apa aja jujur. Indra sehat ya. Sehat-sehat. Kami semua mengucapkan terima kasih. Kasih saja. Karena emang sekarang rajin olahraga, terus kemarin kita lihat juga main-main ke alam, termasuk ke Tasikmalaya. Kita mau kasih lihat kemarin ke Tasikmalaya ngapain aja pulang kampung ya, ini dia. Indra Bruggman. Jadi terakhir pulang ke Tasik itu kapan, masih ingat gak? Terakhir selain yang ini ya? Itu yang terakhir. Sebelum ini? Sebelum ini kapan ya? Pas Lebaran mungkin ya? Oh lumayan jarang juga berarti. Idul Adha. Idul Adha. Iya. Di Tasik tuh masih ada siapa? Di Tasik itu masih saudara banyak. Tapi kalau keluarga inti udah ke Jakarta semua kan. Tapi saudara-saudara dari kecil gitu kan. Jadi ya harus dikunjungin gitu. Karena udah makin semakin sepuh, udah gitu ada member-member baru, mereka udah nikah, punya lagi anak-anak gitu kan. Jadi kita harus Dong, Mas tahu. Rian. Berapa lama pulang kampung? Tasik. Tasik. Itu mah Padang ya. Berapa lama pulang kampung? Kemarin tuh paling lama seminggu. 1 minggu. Biasanya cuma 3 hari, 2 hari. Main di sungai gitu-gitu. Manjat pohon kelapa, seru kayak gitu-gitu. Oh nggak ngajak-ngajak sih ke sana. Emang kalau diajak mau ngapain ke Ya, Tasik? aku mau mendaki sama A. Mendaki gunung doang jauh ke Tasik. Di Jakarta juga ada Gunung Sahari, lu daki itu soalnya. Indra Bruggman, kalau ke Tasik, oke seminggu selain silaturahmi ngapain aja? Iya karena kemarin itu cukup lama jadi kita banyak kegiatan jadi kayak Muay Thai itu juga ada saudara bukan saudara teman ya. Teman juga punya dia apa itu namanya tuh kuda-kuda kayak gitu kan. Nah, style kayak gitu. Terus kita main ke alam karena kan Tasik juga banyak objek wisata. Gitu. Jadi kita main ke Kawah Putih itu tuh lumayan trekkingnya sekitar 2,5 jam ke atas, 2,5 jam ke bawah. Udah gitu bawa kakak ipar pas mau turun ke bawah dia asam uratnya kambuh. Atau sih mana dong? Jadi harus kita gotong. Jadi akhirnya yang harusnya kita nyampe bawah itu jam 4 sorean, ini sekitar jam 8 malam kita baru nyampe bawah karena kita harus gotong. Gotong dan jalan itu licin banget. Oke, ini kita mau kasih lihat ketika bersama dengan keluarga. Ini Kawah Putihnya ini ya? Ya. Oh, seru sekali ya. Terakhir kalau trekking gini selain ke Kawah Putih sebelumnya pernah kemana Indra Bruggman? Jujur ini Kawah baru Putih pertama ya? kali. Iya. Oh ini pertama kali Bagus trekking. banget ya. Namanya Talaga Bodas. Laga Bodas. Kawah Putih bukan ada di Bandung dong ya? Ada di Ciwidey ada, di Bandung ada. Ini di mana? Kalau ini Tasik, Tasik ini. perbatasan sama Garut, namanya itu Talaga Bodas. Talaga Bodas itu means lagi. Artinya Kawah Putih. Kawah Putih. Iya, Talaga Bodas. Di sana berarti bisa nyampe lebih dari 10 jam karena tektoknya agak membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi itu pertama kali trekking, gimana pengalamannya, rasanya?
Seperti apa trekking pertama kali? Ternyata melelahkan ya. Melelahkan. Tapi seru karena sama teman-teman yang memang udah biasa trekking gitu dan ada anak kecil juga. Jadi kita merasa malu aja kalau misalnya kita udah gede kayak gini terus masih ngos-ngosan. Malu kalau kelihatan capek ya. Kalau trekking itu yang serunya bisa sambil makan nanti ketika udah sampai di puncak atau di perjalanan bawa makanan juga buat apa ya bahasa Inggrisnya itu apa? Botram. You know botram? Botram ya. Bontot. Iya bontot bener. Bontot atau botram. Bawa makanan. Makanan, tapi kayaknya repot ya. Karena kita kan cuma 5 jam perjalanan jadi kita bawa makanannya paling di bawah aja. Kapok nggak untuk trekking? Kapok nggak mau bawa lagi kakak ipar gue yang itu tadi. Jangan banget. Tapi kalau trekkingnya menyenangkan karena dia asam urat jadinya repot banget kita nggak bisa apa ya Nggak bisa mapah dia gas ya. nggak bisa mapah. Tapi buat kardio mah mantep banget lah ya. Wah itu mah Oh, iya. kalorinya banyak sekali terbakar. Oke kita juga mau kasih lihat. Boleh diceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika trekking? Apakah ini kakak iparnya? Bukan kalau ini teman SMP yang kalau misalkan dulu gue punya pacar gue itu dianterin sama dia ke rumah gue. Oh. Sampai sekarang kita masih temenan. Sampai sekarang juga kayak gitu nggak, A? Enggak. Sekarang Kenapa solo jelas karir. banget sih, Mam? Kayak mukanya jelas banget ngomong kayak gitu. Biasa aja. Tapi ini kalau ngomongin soal teman lama ya, pasti Sobat Ambiar juga kalau berteman dengan seseorang yang dekat sampai dengan sekarang tuh selalu ada memori yang gak akan pernah bisa dilupakan. Seberapa banyak temannya Indra Bruggman yang sampai dengan sekarang masih terus berkomunikasi di Tasik khususnya mereka yang di sana ya? Nggak gitu banyak. Salah satunya dia itu Uyai karena orangnya juga cukup menyenangkan gitu kan. Dan dia orangnya gaul di Tasik jadi kenal sama semua orang. Terus juga apalagi ya? Ya nggak terlalu banyak. Paling teman-teman SMP, SMA itu pun dikit-dikit aja. Sebelum jadi artis ketika di Tasik tuh Indra Bruggman tuh anak yang seperti apa? Pemalu. Pemalu? Pemalu, A. Pemalu, minderan. Oh ya? Iya, makanya kalau misalkan gue punya pacar, yang nganterin pacar gue tuh dia ke rumah gue. Dan gue nggak pernah ngapel karena satu, gue pemalu. Kedua, gue nggak punya duit buat ongkosnya. Lah pemalu kenapa macarin cewek, A? Maksudnya harusnya Mas Arin? Terus gimana pacarannya, A? Iya. Pacarannya dia datang ke rumah, Sama aku nggak malu. pulang sekolah. Begini, kan dia pacaran sama temennya nganterin. Kalau sama lu nggak malu kan lu yang agresif. Iya, Mam. Berdua dong. Indra Bruggman panggilan teman-teman dulu zaman kecil panggil Indra Bruggman itu ada panggilannya nggak? Nama panggilan atau manggilnya Indra aja Indra? Nggak ada, Indra aja. Memang Indra dipanggil dari dulu ya. Oke, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ini ngomongin soal Indra Bruggman bukan soal Tasik lagi tapi perjalanan karirnya kita tahu dulu itu sama Diana Pungki nama sinetronnya apa? Kok aku lupa ya? Gini. Wah itu Iya. tontonan favorit gua dulu. Dari kita Iya, kecil ya. tontonan kita. Berapa tahun itu udah sinetron zaman dulu tayangnya? 5 Kalau tahun saya lebih kebagian sekitar 3 tahun, 4 tahun. Abis itu digantiin sama Ivan Ray kan. Oh, oke. Baik, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ceritanya soal Diana Pungki yang menjadi sahabat dari seorang Indra Bruggman. Aduh, aku tuh ngefans sekali sama Kak Diana Pungki tuh ya. Maksudnya tuh cantik banget gitu loh. Iya, Sobat Sampai Ambiar. di usia yang sekarang aku pernah ketemu kemarin tuh juga masih tetap sangat Gak cantik. berubah loh ya, kalau Sobat Ambiar lihat di layar kaca sebening itu memang aslinya jauh lebih bening lagi Diana Pungki. Tapi pertama kali Indra Bruggman ketemu sama Diana Pungki, melihatnya tuh gimana seorang Diana Pungki di mata seorang Indra Bruggman? Sebelum ke Jakarta main sinetron, lihat Diana Pungki itu di kalender. Dulu zaman kalender kan, kalau di warung-warung tuh kan, itu semua setiap tahun kalender apapun, produk apapun pasti mau ke Diana Pungki. Tiba-tiba harus beradegan mesra sama dia kan udah pasti grogi ya. Kenapa ngeliatnya di sini? Iya grogi. Jadinya ya, apa ya, keringet jagung akhirnya sama Diana. Oh ya, sampai segitunya. Tapi untungnya Diana tuh orang yang mengarahkan, mau membantu dan bikin kita jadi makin minder kan. Dia sangat bantu. Itu ketika syuting sama Diana Pungki dia tipikal yang seperti apa? Apakah tipikal yang diva gitu atau yang turut membantu juga untuk bisa menurunkan groginya seorang Indra Bruggman? Gue bersyukur alhamdulillah ketemu sama satu circle, Bang Jaka, Pak Eko gitu, apalagi Diana Pungki. Itu orang yang sangat humble, walaupun mereka namanya sudah besar, tapi pada saat mereka kerjasama dengan kita pendatang baru, mereka tuh sangat ngemong gitu. Terutama untuk Diana. Diana tuh orangnya manja banget, manja dan moody. Jadi kalau misalkan di kamar itu kan sediain buat kita istirahat, kita sering banyak ngobrol di sana gitu. Terus juga apa ya, emang kalau zaman dulu kalau
sekarang orang tuh mulai heboh dengan barang-barang branded apa segala macam. Diana udah pakai dari zaman dulu. Ya, dia tuh order tuh bukan di outlet karena dulu mungkin outletnya nggak banyak. Jadi dia pakai apa majalah Just Tip. Majalah Jepang. Oh, oke. Jadi temennya sering keluar negeri, dia suka pesan, aku pengennya seperti ini. Dan dia udah pakai semua barang branded itu. Oh, oke. Ini tuh Diana Pungki yang kemarin mengaku bahwa dia nggak main sosial media, bukan sih beberapa waktu yang lalu ya? Undang dong di pagi-pagi ambiar. Udah pernah sih waktu itu ya? Oh belum pernah ya? Oh belum pernah. Oke, Mbak Diana Pungki kalau nonton boleh dong mampir ke sini. dong, Kak. Kata Diana, wani biro. Wani Biro, oke. Tapi buat Indra, komunikasi sama Diana Pungki masih lancar? Terakhir kita syuting bareng, kita rencana mempromosikan sebuah produk, tapi mau dibikin series, baru jadi 1 episode, cuman nggak tahu nih mau dilempar kemana seriesnya. Tapi apa yang tidak pernah berubah dari seorang Diana Pungki di mata Indra Bruggman? Kecantikannya, kemanjaannya, humble-nya, lucunya, semuanya nggak berubah. Karakter Diana di zaman dulu sampai sekarang tuh nggak ada perubahan yang signifikan, gitu, dan tetap lucu dia. Jadi emang kalau kita lihat ya dari wajahnya tetap begitu, cara bicaranya juga tetap seperti itu. Bahkan kita tuh nggak pernah mendengar berita miring dari seorang Diana Pungki loh ya. Ya, karena dia orangnya sangat tertutup, dia tidak bermain media sosial, jadi akses ke kehidupan pribadinya sangat tertutup. Jadi ya nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak pemberitaan, dan memang dia nggak terlalu suka untuk tampil di Sosmed. publik. Dan dari dulu pun banyak orang yang ketika melihat acting mereka berdua, Indra Bruggman dan juga Diana Pungki itu banyak yang berharap besar sekali supaya mereka ini bisa menjadi pasangan. Ya kan pasti banyak dulu, zaman dulu fans-fans yang berharap seperti itu. Terus akhirnya tanggapannya seperti apa? Kalau zaman dulu nggak kepikiran ya, karena memang kita nggak bisa baca komentar seperti sekarang di media dulu sosial. Kan nggak ada sosmed nggak yang seperti sekarang. Ya, tapi kan kalau misalnya ada jumpa fans biasanya kan? Iya, kayaknya jauh dari angan-angan ya, karena Diana Pungki udah namanya udah di sini, kita pendatang baru, dia udah pakai Mercy, Mercy-nya udah ada 4, sementara kita masih pakai taksi, jadi nggak ada kepikiran untuk. So Indra Bruggman tuh ternyata seorang aktor yang juga punya rasa minder ya? Sangat, sampai sekarang mungkin. Masa sih? Masih sih udah ganteng, terkenal. Wow. Ganteng. Bisnismen, Sebentar, dokter. apa yang membuat seorang Indra Bruggman, aktor ganteng, sukses, merasa minder? Bagian mananya? Kadang-kadang emosional itu nggak bisa dideskripsikan dengan akal sehat. Sometimes kita ngerasa ada sesuatu yang kurang aja dalam diri gitu. Jadi ya ada rasa minder, ada rasa nggak percaya diri, ada momen-momen seperti itu. Tapi ya nggak setiap hari. Nggak setiap hari, nggak setiap hal kita merasa kayak begitu. Gitu. Tapi jujur, gue mirip sama Kak Indra aja, gue tuh nggak minder gitu. Gak ada yang bilang. Nggak percaya. Kayak kemarin gue olahraga, gue diceritanya buka baju nih, gue jalan di pinggir jalan. Orang-orang banyak bilang, Indra. Gue bilang, Indra Bruggman, bukan Indra Jegel. Wah, bukan lo. Gue pikir mukanya mirip Kak Indra Bruggman. Indra Jegel Kata siapa sih? Kata orang-orang. Kayak nanya lagi. Dari mana liatnya? Dari hidung-hidungnya, mata-matanya, mata-mata bule, coklat. Indra Jegel tapi ya. Oke, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang ini Diana Pungki ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah dengar juga kasusnya. Baca. Tuh cakep banget tuh, cantik banget tuh Mami tuh, lihat Mami cantik. Iya cantik banget. Baru saja berkarir lagi bareng Indra Bruggman dan teman lama. Diana Pungki justru muncul laporkan mantan asisten kerugian hingga 25 miliar. Ya Allah. Ini pemberitaan baru ya. baru 10 sekali Agustus pemberitaannya. 2026. Ya, baru beberapa hari aja. Indra Bruggman mendengar kabar ini? Kaget ya, karena saya kenal Diana itu udah puluhan tahun, jadi asisten yang mana yang dimaksud gitu. 25 miliar loh. 25 miliar. Ya mungkin itu akumulasi dari bukan cuman ya kejadian setahun 2 tahun, tapi mungkin Diana itu kan nggak pernah ganti-ganti kru. Mungkin yang kru yang lama mungkin ya gitu. Jadi akumulasi dari kejadian lama ke sekarang. Di saya 25M tuh ya. 25M ini walaupun mengakumulasi udah belasan tahun tapi kan tetap aja 25 miliar ya. Tapi sempat curhat nggak ke AA misalkan ada masalah ini atau AA baru tahu kasusnya ini di sini? Kayaknya Diana baru tahu setelah kita selesai syuting. Jadi nggak ada pembahasan soal itu. Oh, oke. Setelah ada project bareng kemarin. Oke. Baru kejadian ini terjadi buat Diana Pungki pasti bikin shock juga 20 miliar hari gini. Ini banyak banget ya Sobat Ambiar ya. Tapi ya mungkin begitulah Diana Pungki yang memang
jarang sekali muncul di infotainment untuk menceritakan permasalahannya. Sekalinya muncul ya ini masalah ya cukup berat juga bagi kami ya, mungkin juga bagi seorang Diana Pungki dengan angka 25 miliar. Oke, buat seorang Indra Bruggman, kita tahu menjadi aktor dari zaman dulu pasti punya relasi begitu banyak sekali dengan aktor-aktor lainnya. Kali ini kita meminta seorang Indra Bruggman untuk menceritakan sosok-sosok yang satu ini dalam Ceritain dia dong. Kita akan mulai dari Eko DJ dulu ya, betul ya? Ya, di situ ada kata-kata emosional, penakut, keras kepala, tukang nyinyir, adil, peduli, Banyak lah dan pokoknya. banyak banget. Kalau Mami bacain sampai sore nanti, Mam. Silakan tempel sesuai dengan Iya. label yang sesuai dengan Karakternya. karakter temannya ini. Dari Mas, Mas Yusuf Eko DJ. Jaka. Atau Yusuf Jaka juga boleh. Yusuf. Oh sabar orangnya ya. Oke. Oh ini mau mana? Eko. Oh Mas Eko, Oke. sini aku. Almarhum ya? Almarhum Eko ditinggal. Sabarnya tuh seperti apa kalau boleh cerita secara singkat? Sabar karena dia orangnya sangat ngemong, dia seperti yang aku bilang tadi bahwa kita pemain baru tapi dia masih mau untuk ngerangkul gitu kan, terus juga mau sabar, kita salah-salah dialog juga dia nggak pernah marah sama sekali, jadi termasuk yang aktor yang sangat sabar. Oke, Ivan Ray berikutnya. Ini penggantinya Indra Bruggman di sinetron itu semuanya Gini. ya. Iya. Ivan Ray, apa yang ingin ditempelkan label karakter untuk Ivan Ray? Nggak ada di situ. Emang dia sebenarnya Emang gimana nggak ada di orangnya? sini. Dia orangnya Disiplin nggak? Peduli? Jujur? Cerewet, Emang dominan, orangnya emosian, seperti usil, apa, sumber Ivan? gosip, Baperan, baperan. rendah hati, Berani? keras kepala, Belak-belakan? lipan. orangnya kayak gimana ya dia ya? Sabar ada nggak? Sabar udah dipakai sama Mas Eko ya. Sabar juga dia. Kalau kita bercandain, dia orangnya juga nggak baperan. Terus juga orangnya lucu dan Ya ada nggak di situ nggak ah? ada nggak Oke, ada. berarti baperan, orangnya nggak baperan. santai gitu maksudnya nggak baperan. Disiplin aja. Oh, Disiplin disiplin. karena setiap minggu dia mau Car Free Day sama gua. Oke. Oh, berarti perfeksionis lah ya. Disiplin. Sekarang kita ke Yusuf Jaka terlebih dahulu. Yusuf Jaka. Ini, Om Yusuf. Om Yusuf? Om Yusuf. Oh rendah hati Om Yusuf. Rendah hati karena kalau mau sombong dia malu. Rendah hati Om Yusuf. Karena kalau mau sombong malu, oke. Diana Pungki. Oh dia nabugi banyak ini dia. Mana coba, nggak apa-apa. Peduli, taruh aja. adil, Dia jujur. aja beberapa perfeksionis. Perfeksionis. Dia kelihatan banget perfeksionisnya Oke, sih, mana kita bisa lagi? lihat sih. Apalagi, Cuek gak? Cuek? Cuek mana cuek dia? Ini cuek. Cuek. oh dia perfeksionis tapi dia juga cuek. Dia cuek, dia kalau mau dikasih peran apapun dia pasti akan lakuin, mau ke adegan apapun dia pasti akan totalitas. Gitu. Oke. Terus mana lagi ah? Jujur. Pakai baju apapun dia berani dia. Oh dia mau Berani, ya. berani, berani. 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 Peduli? Peduli, sangat peduli dia. Sangat peduli. Dia kalau misalkan kayak kemarin syuting juga, Indra nih buat kamu pasti begitu. Sama orang lain juga begitu. Maksudnya buat kamu apa? Ini barang-barang yang dia Oh, pakai. gitu. Kamu suka Indra nih buat Oh kamu. gitu. Ini Mau buat dong, buat kamu. mau kenalan deh. Mana lagi? Iya kita cobain kenalan jadinya. Biar ini mau nggak pilih gitu. Oke terakhir buat diri sendiri untuk Indra L. Bruggman. Jujur, Mam. Oh ini Jujur nggak, Kendra? Jujur kadang-kadang. Oke usil. Keusilan Indra Bruggman yang paling parah untuk temannya misalnya apa? Keusilan. Tanggung jawab. Kenapa kamu nempelin tanggung jawab? Ya sedikit kan aku tahu dikit. Tanggung jawab atas Tanggung jawab apa maksudnya? peran-perannya. Oh, profesional. Iya. Oke, kita balik lagi ke usil. Indra Bruggman, usilnya tuh seperti apa? Pernah usil yang paling diinget tuh apa? Ada sih tapi nggak bisa gue ngomongin di sini sih. Kenapa terlalu frontal? Nanti takutnya kena. Oke, berarti itu usil banget ya. Tahapannya udah sangat usil banget. Wah, itu dia Indra Bruggman dan juga teman-temannya apa yang ada di dalam pikirannya. Sobat Ambiar, tapi kita juga dapat kabar seorang Indra Bruggman yang selalu menjaga penampilan. Kabarnya mau hair transplant atau tanam rambut. Itu wajar. Masalah pria tuh kalau perempuan biasanya selalu concernnya sama wajah, keriput. Tapi kalau laki-laki biasanya dengan Bilang aja kau juga mau rambut kan. yang tipis ini dia. Ya itu dia, masalah pria kebotakan atau menipisan rambut. Udah mulai punya rencana itu dari kapan sebenarnya? Dari sejak kita kena hipertiroid karena itu pengaruhnya ke rambut. Jadi rambut tuh sangat-sangat rontok. Dan sampai sekarang masih agak sedikit rontok. Jadi mau nggak mau jalan satu-satunya harus hair transplant itu. Tapi kan hair transplant ini kan persiapannya cukup panjang ya sebetulnya ya? Iya. Cukup panjang dan kita nggak bisa kerja kayak bikin konten untuk selama 3 bulanan. Selama 3 bulan mau lu ada kayak gitu. Ya makanya teman kita nggak sanggup dia pakai wig tuh Karen tuh.
Rencananya Tapi rencananya tindakan itu dilakukan kapan, A? Insya Allah nanti beresin dulu kerjaan. Kalau kerjaan udah bisa ke handle selama berapa bulan ke depan, baru kita mulai proses itu. oh, di Indonesia, di Jakarta? Ya kalau ada Apa mau di Korea? informasi di Indo boleh, di Korea juga. Turki juga. Korea tuh di Korea. Di Turki juga salah satu negara buat hair transplant untuk laki-laki, biasanya banyak juga yang pergi ke sana. Apa, mohon maaf, Kak Indra apa yang Sini udah mulai agak mundur, ada sedikit Padahal kemunduran. tetap aja ganteng ya, tetap ya. Iya apa sih, Mau? Tapi laki-laki wajar di situ ya. Nggak ada rencana, mungkin opsi yang lain seperti teman kita pakai wig itu biar lebih gampang, lebih casual. Enggak. Saya orangnya agak gampang gerahan, karena kan itu pakai kayak penutup lagi kan, pakai topi aja saya nggak mau. Saya nggak suka naik motor juga karena saya nggak mau ini jadi gerah gitu, tambah kayak. Iya orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang rambutnya apa namanya kurang atau botak itu kan sering pakai topi. Iya. Bisa jadi ya, karena topi, helm atau juga produk rambut hairspray. misalnya, hairspray juga, ya kan? Kak Indra, Kayak Mas Rian di asli tiap hari kan. nggak ada rambutnya? Enggak, ini aku tebel rambutnya. Iya, tebel ya. Tebel, ya karena di blow. Kalau rambutnya kedepanin, Tidak ada manusia yang sempurna. iya kan dikasih tahu. Harus tanam juga Tenang aja, kayak ada Kak Indra. pensil hitam. Tapi Indra Bruggman, terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar ya. Dibongkar Dengan Mami, segala Par, ya. macam aktivitasnya. Aduh. Dengan segala macam aktivitasnya, tapi tetap juga sampai dengan sekarang kita lihat begitu fit dan juga tetap menjaga penampilannya ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Nonton Ambiar, pagi-pagi Ambiar. Emang jogetannya gitu, Jogetan PL 86. Bener, tapi jangan lupa Anda sudah bapak-bapak. Enggak bapak-bapak kan bukan berarti enggak goyang. Yang penting happy ya Goyang kan? kan semangat, bikin Aku kan sehat. suka dangdut, aku Iya. suka penyanyi dangdut. Kalau suka, terusin aja. Yang penting bahagia hati tenang. Suka dangdut apa suka penyanyi dangdut? Suka dangdut dan juga suka penyanyi dangdut. Iya. Tolong besok bininya diundang juga dong. Pasti nggak begini. Iya Tapi katanya istrinya namanya siapa? Vika. Vika katanya mau istri penyanyi dangdut yang kedua. Mami bener-bener si Mami. Si Mami, bini gua sama anak gua lagi nonton Bang, sumpah. Tadi ngomong gitu. Enggak, gue suka Serius lu, Bil? penyanyi dangdut sama apa nyanyian dangdut. Gue semua penyanyi dangdut di Indonesia gue suka sumpah. Karena suaranya bagus, lagu-lagunya bagus. Siapa yang paling Anda suka selain Umi Elvi Sukaisi? Mami dia Persik salah satu. Siapa lagi? Terus siapa lagi tuh? Ada satu lagi pendatang baru. Siapa? Umi suka sedih. Tapi ini pendatang baru, penyanyi dangdut juga yang lagi terjun ke dunia dangdut. Iya. Emang itu terjun ke dunia dangdut? Iya. Bukan dia terjun parasut kalau nggak salah. Enggak. Ini aktris tapi guys, dia lagi sedih banget. Dia kemarin juga sempat cerita dia geram banget sama oknum yang suka stalking media sosialnya. Tujuannya apa? Ntar kita tanyakan langsung ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Asya Syara. Kita sini dulu, Cak. Kalau ibu bapak-bapak ketemu ya gini ya. Iya ya. Aku manggilnya Caca. Caca, Silakan duduk Caca, saya. kenapa kamu kayak lagi kesel banget, geram gitu? Katanya ada yang stalkingin kamu di media sosial ya. Nanti boleh cerita sama kita ya. Betul. Artinya pelik sekali ada hubungannya sama warisan sepertinya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, akun bodong yang suka stalking Instagramnya Asya. Asya, kan sebagai seorang selebriti itu wajar kalau misalnya ada yang suka stalking pakai akun bodong. Kayaknya biasa banget hal itu terjadi. Tapi yang membedakan Yang membuat akun kamu ini terganggu tuh atau terusik gitu apa? apa? Karena komennya tuh nusuk banget ya kan. Di antara yang lain, kalau yang lain tuh kan masih kayak normatif aja gitu. Kak kenapa kayak gini. Oh kalau ini kayaknya you have something gitu kayak gitu. Dan tahu kehidupan kamu banget gitu maksudnya. Kok kayaknya kok lu kepo banget sama gue gitu. Dan bukannya aku nggak tahu juga sih. Tapi kan nggak mungkin dikasih tahu ya kan. Jadi kamu tahu sebenarnya dalam hati kecil tahu siapa orangnya? Tahu banget. Oke. Dari burung-burungnya betul banget. Begini, kadang orang kalau kepo dan juga komentar entah karena beneran dia kepo Iya. atau memang dia pengen iseng untuk
bisa nyolek kamu untuk bikin kamu kesel? Kesel, ya kan? Apalagi maksudnya gini, dengan pengalaman aku di entertain kan aku udah tahu gitu loh Kak. Jadi kayak orang yang memang netizen, beneran netizen. Emang mau stalking dan emang mau kepo. Kenapa sih Kak gini? Ah kenapa sih? Oh si Asya gini. Itu beda omongannya sama orang yang memang mau ngejudutin, bener-bener nyudutin tapi tahu gitu. Oke, berarti menurut Jadi kamu jadi ini maksudnya akunya tuh bisa tahu banget loh tentang dia, kehidupannya gitu loh. tahu sedikit banyak walaupun mungkin gak semuanya benar gitu ya? Iya dong, Oke. pasti. Sejak kapan kamu menyadari, ada akun ini nih? Tiba-tiba manajer aku ada screenshot juga, ya kan. Terus udah gitu asisten juga ngomong. Terus saudaraku juga ngomong, Syah nih siapa ya gini. Terus aku ceki. Ya udah, aku diam aja. Oke. Sebelumnya ini kan kalau stalking biasa lihat dia nge-view kita di Instastory termasuk komentar di Instagram. Tapi kalau ngirim DM direct message langsung ke kamu pesan? Enggak. Jadi Justru dia kalau komen, dia enggak. Jadi dia komen di depan umum. Iya, dia komen justru di akun orang lain yang tautan ke aku. Gitu. Tapi dari kamu sendiri sih kamu nge-DM dia nggak? Enggak lah ngapain. Ya kan dianya kan enggak. Nggak maksudnya lu kenapa ada masalah apa sama gue gitu nggak? Ya enggak sih, kalau dia buka forum ya baru gue ini. Tapi kan kalau enggak ngapain gue pertama ya udah cukup tahu Apalagi aja. feeling kamu tuh Ternyata kayaknya- oh segitunya lu care sama gue gitu. Ya kan Bang? Cukup tahu Berarti aja. Cukup tahu aja, berarti dia tahu dong apakah itu orang di masa lalu kamu? Oh nggak tahu juga ya kalau Mantan. enggak ngapain juga. Tapi ada mengarah ke satu nama yang menurut Asya kayaknya ini nih orangnya. Iya pasti ada lah beberapa yang aku Yang kamu tahu. yang aku curiga. Oke, gitu. yang kamu Tapi curigai ini menurut kamu alasan dia melakukan itu karena apa? Simple. Mungkin dia nggak suka ngelihat aku satu dengan kehidupan yang sekarang gitu. Gak suka melihat kehidupan kamu yang sekarang, melihat kamu bahagia yang sekarang. Iya pasti. Yang kamu lihat kehidupan dia sekarang seperti apa? Aku nggak pernah peduli. Jadi aku nggak pernah tahu dan aku nggak mau tahu juga. Nggak mau tahu. Oh, iya. Nggak maksudnya orang itu sirik ngelihat kamu kehidupan kamu sekarang maksudnya kehidupan kamu sekarang kenapa? Bahagia kan? Ya punya apa baru apa? Punya suami. Suami baru. Punya anak. Punya anak. Baru melahirkan kan alhamdulillah ya, baru sayang? ngelahirin juga. Suami baru lagi, Ca. Baru sekali ya. Baru lagi ya lu ya, bener-bener ya. Waduh udah 3 kali. Masa baju coy ya bang. Serius. Bang 2 kali bang gue tahu. 2 kali. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini berhubungan dengan Asya. Dua kali lu ya. Oh iya. Oke, kita munculkan artikelnya. Lu sih nggak pernah ngabarin gua. Ya udahlah. Asya Syara ungkap sempat konsul ke psikolog usai melahirkan anak keempat. Trauma didatangi preman. Oke, ini tuh ada 2 poin. Yang pertama, konsul ke psikolog usai melahirkan. Yang kedua, trauma didatangi preman. Emang setelah melahirkan anak keempat, apa yang kamu rasakan berbeda dengan anak-anak sebelumnya? Mungkin kalau anak keempat ini ya kak, aku ngelihat dia tuh aku suka ngomong sama suamiku kesian gitu. Karena kan memang ujiannya Masya Allah banget ya kemarin waktu pas hamil kan juga kan lagi ada kasus yang urusan waris ini segala macam gitu. Jadi ada digeruduk apa segala macam. Mungkin kalian kan juga waktu itu juga aku udah pernah jelasin kan. Nah itu kan aku kondisi lagi hamil. Itu saat lagi hamil. Lagi saat ada hamil 7 konflik bulan tentang loh. warisan Lagi itu ya. hamil, iya. Lagi hamil 7 bulan aku lagi bener-bener udah crash banget gitu. Dan aku harus ngadepin orang banyak yang aku rasa ini anak kuat banget gitu. Jadi aduh jangan ngomong gitu deh, aku jadi sedih. Ya udah jadi kayak aduh beda lah sama kakak-kakaknya, kalau yang lain tuh kayaknya happy gitu. Aku nggak seberat itu gitu. Karena kondisi kamu juga saat itu tidak mudah untuk menghadapi keadaan. Sangat lah, kalau bukan urusan aku sama suami ya, kalau urusan aku sama suami sih alhamdulillah insya Allah lancar-lancar aja. Maksudnya keluarnya gitu, output keluarnya kan aku harus ngadepin orang dengan keadaan hamil. Dan aku nggak kenapa-napa, alhamdulillah loh di saat itu cuman maksudnya bayiku Baby tuh juga nggak apa-apa. Iya bayiku tuh bukannya sakit gimana gitu, tapi kan mentalku yang kena gitu. Syah, berapa kali sampai kamu harus ketemu dengan psikolog usai melahirkan anak keempat? Ya aku sampai, aduh aku jadi sedih deh kalau ngomongin anak. Ya udah gitu. Nggak apa-apa sih, kebayang aja mukanya tuh anak.
Masih terus konsultasi sampai sekarang? Ya ada berapa? Sebulan sekali aja by phone kalau sekarang nggak kayak dulu. Oh, ya udah. Orang tua manapun kalau udah bicara anak ya pasti ya. Tapi kita di sini masih terus memberikan pemahaman bahwa it's okay untuk pergi ke psikolog, it's okay untuk pergi ke psikiater, ke mereka yang memang ahlinya di bidangnya masing-masing, karena ketika kita sadar kita butuh pertolongan, alarm kita berbunyi, ini merupakan satu pertanda yang baik bahwa kita sadar betul ada hal yang harus entah itu dibenari atau barangkali untuk bisa back on the track. Tapi saat itu psikolog kamu bilangnya apa? Apa saran yang paling kamu dengarkan dari psikolog kamu? Kadang di awal sih aku sampai nggak bisa dengar apapun ya. Jadi memang udah blank out banget akunya gitu. Jadi dia bilang Mbak Asya tetap sadar, maksudnya tetap realize kalau ini memang harus dijalani gitu. Memang banyak ujian-ujian orang tua yang mungkin ya maksudnya harus tetap bersyukur gitu. Banyak kan yang di luar sana juga lebih dari Mbak. Gitu. Mbak Asya sering-sering keluar rumah, lihat anak-anak yang di jalanan, yang ada ibu, itu mungkin itu lebih bisa release your pain katanya gitu, sakit katanya. Jadi aku suka ke tempat anak yatim atau ke tempat yang depan situ, kan banyak dekat rumah tuh itu tuh banyak ibu-ibu suka ngemis-ngemis gitu kan, bawa anak. Aku suka lihat, oh iya juga ya. Masih ada yang lebih parah lagi. Iya coba gitu. hidupnya. Anak keempat siapa namanya? Haura Syifa. Kamu udah punya 4 anak ya? Baby. Haura. So, setiap kamu melihat Haura setiap pagi apa dalam benak kamu, dalam pikiran kamu? Malam sih Kak, aku kalau misalnya malam kan tidur sama aku gitu. Jadi kalau aku lihat ya Allah kesian, aku ngeliat nih anak nggak tega gitu, nggak teganya tuh lebih dari yang lain gitu, kayak ngenes ya kok capek banget gitu, kayak hamil kok tuh sedih mamanya juga. Alhamdulillah kok bisa keluar gitu sehat, kuat gitu. Itu aja sih yang aku selalu, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berlimpah bisa senengin. Alhamdulillah, tapi kamu sudah bisa melewati semua ini dengan begitu luar biasa dan tetap bertahan, termasuk bukan hanya untuk Haura tapi juga untuk anak-anak kamu yang lainnya. Ya. Berbicara mengenai keluarga, Asya, kita juga mau kasih lihat ini ada satu ungkapan hati dari kamu yang kemarin ini ya mungkin bahkan sampai sekarang masih akan terus selalu ingat dan juga kangen sama almarhum papa atau ayah bilangnya? Papa. Papa, almarhum papa. Ini dia sobat Anda. Asya, kalau papa masih ada ketika kamu melewati masa-masa yang begitu berat, ketika kamu sedang hamil, kemudian sampai dengan sekarang, menurut Asya tuh papa bakal bilang apa sama kamu? Mungkin dia cuma peluk aku, tapi aku kangen pelukannya. Karena itu bikin aku kuat. Masih ingat kapan terakhir dipeluk papa? 7 tahun lalu. Masih ingat apa yang disampaikan 7 tahun lalu ketika dia meluk kamu? Iya. Apa katanya? Papa sayang kamu. Papa sayang Caca. Terus dipeluk, terus besoknya dia meninggal. Terus dia kasih tasbih sama aku. Aku masih simpen tasbihnya. Sampai udah godol gitu. Jadi dia kasih tasbih yang lingkar gitu. Kasih. Jadi kalau aku lagi capek, aku lagi lelah, pasti aku liatin fotonya. Kemarin aku posting, karena nggak ada yang seaman di sisi dia. Tapi papa juga pasti yang bisa membuat Asya kuat sampai dengan sekarang. Seandainya bisa berterima kasih sama papa, mau bilang apa sama papa? Aduh. Makasih Pak. Aku gak pernah nyesel punya papa kayak papa. Mudah-mudahan kita ketemu di jannah. Amin. Sobat Ambiar, ada juga penguat yang hadir dalam hidup seorang Asya Syaraf. Sumber kekuatan seorang Asya. Kita mau kasih lihat. Asya, ini sebuah
foto yang begitu indah sekali. Apa yang bisa kamu ceritakan dari ini? Apa yang bisa kamu ceritakan? Anak ini pelipur lara aku. Dia bayi yang ceria, anak yang main apa aja mau, main sama anak siapa aja mau gitu. Jadi dia nggak pernah pilih-pilih temen, walaupun istilahnya aku kasih ke tempat playground yang bagus dia mau, tempat yang biasa ketemu sama anak-anak yang kampung gitu dia nggak kenapa-napa, dia fine. Jadi dia makan pakai apa aja mau, pakai nasi sama tempe telur mau, jadi nggak rewel. Ini anak benar-benar pelipur lara aku. Berapa usianya sekarang? 4. Oh, 4 tahun. Asya anak paling gede umur berapa sih sekarang? 14. Terakhir ketemu? Yang ikut bapaknya. 14, kemarin aku ketemu, tapi nggak nginep ya, baru ketemu aja. Dia datang ke rumah. Tapi masih sering ketemu sama anak-anak yang ikut sama papanya? Alhamdulillah udah bisa ketemu. For the few months udah bisa ketemu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari merekanya ada seperti perasaan canggung nggak sih? Pasti ya Kak, di awal-awal pasti awkward gitu. Kayak akunya juga awkward, kayak 3 tahun loh aku nggak ketemu mereka ya kan. Jadi kayak, ih gila anak gue udah gede banget gitu ya. Tapi ya udah sampai ya namanya kita ibu sama anak bondingnya mungkin cepet gitu ya. Jadi aku tanya apa segala, sampai akhirnya mereka udah kayak biasa aja lagi. Mulai gitu. cair ya? Udah mulai cair. Syah, dari kehidupan kamu pasang surut, ujian, apa yang paling kamu syukuri sampai dengan detik ini? Syukuri Allah masih kasih berkelimpahan aja. Dan dikasih keluarga yang utuh. Maksudnya aku ada suami yang support aku luar biasa gitu. Yang ajari aku dalam kebaikan gitu. Jadi aku seneng sekali gitu. Kayak kita sholat bareng, apa bareng kayak gitu. Happy aku. Oke. Kita mau bacain captionnya boleh sebentar ya? Be a good girl, Maliha. Anak ceria, anak baik, pelipur laranya mama dan abah. Kamu membawa senyum kembali untuk abah dan mama di saat pelangi itu telah sirna. Tapi Tuhan tunjukkan kebesarannya. Dititipkan kamu ke kami dan merubah segalanya. Anak yang baik, lucu, gemas, selalu berprestasi di school. Gak pernah ngeluh, selalu ceria. Dikasih makan apa aja mau, main di mana aja mau, sayang sama 5 kakak-kakaknya. Very care with mama and abah. You are like a ribbon. Ya lanjutin deh. Mana? Oke. Gimana sih lo udah kawin sama bule masih nggak You bisa? are like a rainbow that comes after a dark rain. You are the sunshine, my pretty girl. Still grow up to be a good child who is sincere with everyone. Itu maksud gue itu. Oke. Poin yang penting atau pelajaran atau nilai yang kamu selalu ajarkan sama anak kamu itu apa? Kalau Maliha itu dia apa ya? Kalau ada Anak yang itu gue baca deh. nicely banget gitu loh Kak. Jadi memang gitu. nurut. Ayo sholat maghrib, sholat langsung gitu. Jadi bener-bener anaknya Masya Allah banget. Dan ketawa, bikin ketawa. Dan dia sayang sama kakak-kakaknya. Kayak kakaknya yang di Australia ada 3, yang di sini 2 kan. Dia walaupun jauh gitu sama kakaknya yang gak tiap bulan ketemu, aku sayang sama kakak katanya gitu. Kakakku ada 5, jadi dia selalu bilang kakakku ada 5 katanya gitu. Terus dia sebutin satu-satu, ini kakaknya ini namanya ini kayak gitu. Big family. Iya, penuh big dengan cinta, ya. Oke, sobat Ambiar, ini dia Maliha, putri dari Asya Syara yang katanya centil dan juga aktif sekali. Tuh. Masya Allah lucu banget tuh. Kayak mamanya banget ya. Iya, kalau Mamanya itu muda, mama muda. Mamanya muda, mamanya dulu secentil itu soalnya. Itu bikin konten tuh dia udah pengen sendiri bikin Kak, konten. jadi dia ngeliat sendiri tuh di TikTok ya kan, cuma sekali abis itu dia nyoba, aku pikir oh my god dia bisa loh sambil gini. Gak ada yang ngajarin kalau itu berarti apa ya alfa ya. Alfa ya. Iya. Dan alfa. Apanya apa komentarnya ngelihat anaknya kayak begitu? Sama ngomong ya dia udah turunan maknya udah.
Tapi kita happy kamu hidup penuh dengan cinta setelah apa yang kamu lewati ya. Kita tahu tidak mudah pada awalnya, tapi look at you now. Akan indah pada waktunya Yang ya. penting aku Amin. masih bisa berdiri di sini, nyapa kalian itu udah alhamdulillah, Pak. Menyapa kalian, satu hal simpel yang harus selalu kita syukuri untuk menyapa orang yang ada di sekitar kita. Kita kembali sekali lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Berikutnya kita punya pasangan suami istri. Suaminya ini ex pemain timnas Yes. dan ini juga istrinya Temen gua, dua-duanya temen gua. sama dong. Cowoknya ganteng, Ya, temen istri kita cantik, dong. anaknya cakep-cakep. Ini nama suaminya, iya sama-sama pemain bola. Sama-sama pemain Iya. bola. Nama ya, suaminya Samsir Alam, nama istrinya Peti Pera. Peti Pera sama Alam juga itu bukan suami istri, adik kakak. Adik kakak, penyanyi Adik dangdut. kakak ya. Jelita, dia tuh model cantik. Benar pernah mewakili Indonesia di ajang beauty pageant tingkat internasional ya. Hadir di Pagi-Pagi Ambiar dan kabarnya juga ini akan menceritakan kerinduan seorang Bunga Jelita terhadap ibunda tercinta yang meninggalkannya di bulan Januari yang lalu. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Syamsir Alam dan Bunga Jelita. Pinky loh, ini berdua baju pink-pink ini siapa yang pilihin di rumah? Pink loh. Siapa? Justru Konsepnya. aku tuh selalu menyesuaikan dia. Oh. Jadi yang ada cuma ini ya udah. Tapi lo serasi sekali kalian ya. 6 tahun berumah tangga nggak berasa ya? 6 tahun. 6 tahun. Kami ucapkan terima kasih buat Terima kalian kasih berdua. udah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. 6 tahun loh, rasanya kayak apa itu 6 tahun rumah Rasanya tangga? kayak 5 tahun 11 bulan. Rasanya gak Ya memang seperti itu ya. Tapi Sobat Ambiar, kita tidak akan berbicara mengenai perjalanan pernikahan mereka 6 tahun. Kita akan lihat 7 bulan kehilangan ibunda tercinta di bulan Januari yang lalu masih menyimpan rindu tentu saja dari seorang Bunga Jelita Ibrani. Ini dia. 7 bulan tanpa mama. Apa rasanya 7 bulan tanpa mama? 7 bulan ini apa yang dirasakan? Berat. Apa yang sakit apa Kak? Sebenarnya mama sakit udah lama, tapi sebenarnya nggak parah sih. Cuma pas terakhir sebelum tutup usia, mama tuh memang ada riwayat jantung. Lucu loh Bu. yang paling dikangenin dari mama apa? Semuanya. Terutama pelukan sama supportnya sih. Sorry. No, it's okay. You are human, we are human. Terakhir ngobrol sama mama apa? Apa ya? Kita lebih ngomongin kesehatan sih. Terus pas tahun baru itu kita di grup sama kakak dan abang-abangku, kita juga kayak lebih support. Ini 2026 harus lebih baik, bahagia, dan juga yang pasti mama papa harus sehat ya gitu. Papa masih ada? Masih ada. Kondisi papa sekarang gimana? Papa juga sebenarnya dalam keadaan yang kurang sehat gitu. Tapi alhamdulillah kita sebagai anak-anaknya juga selalu kasih semangat dan juga support papa. Karena kan pasti papa berat banget ya kehilangan mama gitu. Karena pas di hari kehilangan itu kita lihatnya papa biasa, tapi pas setelah mama sudah dimakamkan baru papa terlihat. Hancur. Yep. Berapa lama mama sakit tadi? Sorry. Kalau sakit dari awalnya sebenarnya udah beberapa tahun ya. Cuma yang paling parahnya itu beberapa bulan terakhir sebelum tutup usia. Tidak ada orang yang nggak pernah siap untuk melepas kepergian orang yang paling disayang, termasuk pasti Bunga ya. Tapi ada nggak sih kalimat yang disampaikan oleh mama ketika dalam masa-masa kritis almarhumah? Itu dia nggak ada sama sekali. Jadi aku sama Alam itu kita naik ojek ya, itu dalam keadaan hujan besar. Memang dari subuh itu abang aku udah bilang kalau mama keadaannya sudah drop gitu. Tapi pas sampai IGD aku benar-benar nggak expect kalau mama sudah sedrop itu. Jadi benar-benar udah nggak bisa komunikasi. Itu benar udah nggak ada kata-kata terakhir gitu. Oke, ketika kamu di hari itu di IGD melihat mama dalam kondisi yang sangat drop, apa dalam pikiran kamu? Campur aduk sih Kak. Nggak nyangka sih Kak. Gak nyangka beneran mama sudah dalam keadaan seperti itu. Aku cuma nyamperin mama, pegang tangannya dan aku dampingin mama di telinganya. Apapun yang saat itu ya feeling-feeling buruk lah segala macam itu pasti ada. Makanya di saat itu juga aku bisikin mama apapun yang pengen aku keluarin gitu. Apa yang kamu sampaikan? Kata-kata yang aku ucapkan berkali-kali adalah
Bunga bersaksi kalau mama adalah ibu yang hebat. Ibu yang baik, ibu yang kuat. Itu yang di saat mama sudah dinyatakan meninggal dunia, itu pun masih tetap aku ucapkan di telinganya. Bunga, ada satu postingan dari kamu. Kami izin untuk membacakan postingan ini. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum Ma. Bunga sangat-sangat kangen Ma. Bunga lagi lihat story chat dan media kita Ma. Ternyata Mama pernah kirim ini ke Bunga dengan tulisan itu. Sekarang foto di slide kedua itu rasanya mau Bunga kirim ke Mama dengan tulisan nggak kangen banget Mah. Nggak. Kangen banget Mah. Boleh nggak ya Bunga pinjem Mama sebentar aja? Cuma buat peluk dan mau dengar Mama bilang, Neng, jangan banyak pikiran, sehat dong, banyakin istighfar. Mama sayang ngah. Al-Fatihah bidadari surgaku. Maaf kalau anak bungsumu ini terus berduka. Kamu masih suka lihat history chat? Iya, kalau kangen aku suka lihat-lihat dari media kita berdua atau di grup. Terus tiba-tiba pas lagi lihat slide per slide ada foto itu, ternyata mama pernah ngirimin itu dengan air matanya netes. Terus saat itu juga aku ngambil itu, di foto itu aku lagi meluk bajunya mama yang beneran aku ambil dari lemarinya dan belum aku cuci. Syamsir Alames, sebagai suami ya, pernah nggak kamu ngeliat momen kayak ini istri gue lagi down banget karena lagi kangen banget sama mamanya? Yang bisa kamu gambarkan saat itu seperti apa, Bu? Setiap saat sih Kak, semenjak Mama meninggal setiap saat Bunga tuh pasti ya sampai sekarang juga masih drop. Tapi aku lebih banyak milih nemenin aja diem gitu karena nggak fair ketika aku nasehatin, aku juga belum pernah ngerasain apa yang dia rasain gitu. Tapi karena Mama deket banget ya, sama aku juga deket banget. Terus justru pertama kali kita deket, aku langsung WhatsApp Mama. Baru pertama kali kita deket, Ma, Alam belum pernah ketemu sama Mama, Alam cinta sama anaknya. Alam mau nikahin anaknya mah, gitulah pokoknya. Terus Mama tuh humoris kan. Jadi kita itu, aku bangun tidur, dia lagi masak buat anak-anak bekal sekolah. Terus dia bilang, nanti abis antar anak-anak sekolah, aku izin ke rumah sakit ya. Loh kenapa? Mama drop, ya udah anak-anak gak usah sekolah. Gara-gara dari Bintaro ke Durensawit itu jauh banget Kak. Jadi kita hujan besar naik motor pesan Gojek 2. Terus pas aku sampai sana, aku nggak nyangka Mama keadaannya udah kayak gitu. Terus aku nggak semenit pun aku nggak pernah ninggalin Mama di situ. Jadi aku yang disuruh ambil infusan segala macem gitu karena dan aku juga alhamdulillah aku dapat kesempatan yang naruh Mama ke tempat peristirahatannya terakhir. Karena ya Mama dekat banget sama aku sih. Terus Mama juga dekat banget sama Mama aku. Terus ya pokoknya Mama nggak pernah menunjukkan kalau dia tuh sakit. Kita juga tadi sempat melihat ada foto Bunga datang ke makam mamanya. Kita juga mau kasih lihat momen ziarah kubur dari putri tercinta untuk ibunda yang sudah meninggalkannya. Doa sudah pasti, tapi banyak juga orang ketika ziarah kubur itu mencoba untuk berdialog walaupun tidak disampaikan tapi dalam hati. Apa dialog yang kamu sampaikan? Banyak banget. Aku aja kayak nggak nyangka di titik sekarang komunikasinya sama batu nisan sama tanah. Jadi ngusapnya tuh udah kayak biasanya kalau ke rumah mama tiduran di kasur berdua. Terus kayak ngusap mama gitu bercanda-bercanda ya sekarang ya itu kalau bisa tiduran di situ juga mungkin kayaknya aku mau meluk gitu di situ. Terus dialognya seperti biasa kayak misalkan saat itu misalkan ekspresi aku aja sih perasaan aku kayak misalkan aku lagi sedih atau apa. Terus kayak karena kan katanya kalau orang yang meninggal itu doanya udah nggak ada ya, tapi aku kayak terus berharap, misalkan aku lagi ziarah, besokannya aku ada kerjaan, aku tetap kayak, Ma, besok Bunga ada ini mohon doanya. Oh ya? Gitu. Aku tetap kayak gitu, karena aku percaya kayak, Karena kebiasaan ya? Iya, aku kayak, Ma, besok Bunga akan ada fashion show, terus maksudku kan dunia fashion show itu dunia mama juga, jadi kayak doain ya Ma, gitu. Bahkan aku kalau misalkan mau masuk ke stage gitu, mau jalan fashion, aku tetap, karena aku percaya mama itu dulu, awal-awal aku memasuki dunia modeling, mama yang selalu bilang sebelum masuk doa ini. Jadi kayak bentar lagi Bunga akan memasuki stage, mohon doanya dari sana gitu. Bunga,
Ketika mama sudah berpulang, kemudian kamu mencoba mengumpulkan segala kekuatan untuk kembali bekerja. Pertama kali setelah mama meninggal. Iya. Apa rasanya? Aduh, itu karena siangnya jam 1 kan aku makamin mama, malamnya aku harus fashion show. Oh my God. Oh wow. Itu aku udah di booking dari 3 bulan gitu. Terus pihak dari brandnya bilang kalau misalkan memang Bunga lagi berduka tidak apa-apa gitu. Tapi aku merasa tetap harus menjalankan profesionalisme aku. Tapi aku minta tolong boleh nggak kalau aku tidak datang geladi resik. Jadi mama dimakamkan setelah sholat Jumat selesai ya. Itu aku langsung siap-siap langsung ke venue. Oke, sesaat sebelum kamu melangkah di catwalk. Itu aku sampai mama ada di sini kan gitu. Itu aku pas jalan fashion show aku cuma memikirkan baju yang aku pakai, brand yang aku pakai, dan setelah itu kayak lihat pose di depan aku ngerasa kayak mama ada di situ kan dalam hati. Ya Allah, sedih. Bunga, kita punya sesuatu untuk Bunga Jelita. Masih bisa lanjut? Oke Bunga, kali ini kami akan mengajak Bunga untuk menyampaikan apa barangkali isi suara hatinya, barangkali kerinduan atau yang belum sempat tersampaikan untuk Mama dalam suara kerinduan. Bunga, seandainya Bunga bisa menyampaikan sesuatu apapun itu yang belum sempat tersampaikan atau isi hati, kerinduan yang Suara dirasakan. hati yang belum tersampaikan. Silakan. Anggap lagi Angkat telepon sama telepon, mama. seakan berbicara bersama dengan Mama. Apa yang ingin Bunga sampaikan? Assalamualaikum, Ma. Mama lagi apa? Bunga kangen di sini sama Mama. Bunga cuma mau minta maaf kalau semenjak Bunga menikah dan Bunga sudah ada anak-anak, waktu Bunga jarang untuk Mama. Maafin Bunga atas segala kekurangan Bunga sebagai anak bungsu Mama. Bunga cuma mau minta sama Allah, boleh nggak pinjam Mama sebentar aja. Beberapa hari terakhir ini Bunga lagi nggak baik-baik aja. Bunga cuma butuh Mama. Sebentar aja peluk. Oh, Karena biasanya kalau Mama ke rumah tanpa Bunga cerita pasti Mama udah bilang, yang sabar ya Neng. Gak apa-apa Mama datang beberapa detik aja. Cuma untuk bilang, Bunga jangan banyak pikiran dan sehat-sehat. Dan terakhir, Bunga cuma minta malam ini datang ke mimpi Bunga. Gak usah banyak-banyak, cuma peluk dan cium Bunga yang kencang banget. Terima kasih atas segalanya ya Ma. Bunga beruntung punya ibu kayak Mama. I love you Ma. pengen didatengin dalam mimpi. Masih ingat terakhir didatengin sama almarhumah sama Mama dalam mimpi kapan? Beberapa minggu lalu kayaknya. Apa gambar yang kamu bisa ceritakan? Itu Mama lagi pakai mukena putih, tiba-tiba manggil, kan katanya kalau misalkan mimpi dia ngomong katanya bukan Mama ya, tapi apapun itu terserah, yang penting itu suaranya suara Mama banget. Mama bilang kalau Mama tuh sayang banget sama Bunga, sama alam dan anak-anak gitu. Dan anak-anak pasti menjadi sumber kekuatan seorang Bunga Support Jelita. system. Di Bagi-Bagi Ambiar kami hadirkan ini dia sumber penguat bagi seorang Bunga Jelita. Hello, good morning. Sini peluk mamanya dong. Peluk. Oh, boleh kita katakan sini. Kita duduk. Oke, ini yang paling gede, yang paling cantik ini siapa sih nama kamu? Nama kamu siapa sayang? Oh, Salim dulu. Oh, harus Salim dulu ya. Berapa usianya yang paling gede ini, Bunga? Ini Aklima berapa umurnya? 5. Kalau kamu namanya siapa? Ansel. Ansel umurnya berapa ya Ansel? Berapa?
4. 4. Dulu mama, Pak, namanya Mima. orang tua tuh ya, orang tua kita itu ya, seorang nenek atau kakek itu merupakan aliansi terbaik bagi cucu-cucunya. Perlakuan mama kamu ke mereka itu Mima, dulu- panggilnya Mima. Mima ya, perlakuan Mima dulu ke mereka seperti apa? Apa mamaku? Iya, Oma. ke mereka gimana? Gimana ya, kadang kalau misalkan aku lagi, ya namanya seorang ibu ya pasti ada marahnya gitu. Kayak misalkan Ansel, Aklimat jangan gitu. Neng bisa nggak jangan Dibelain. kasihan ini anak-anak jangan dimarahin bla bla, iya oke gitu. Oke, memang nenek atau kakek akan selalu seperti itu ya. Sebentar biar kita akan lihat bagaimana kebersamaan mereka berempat sebagai keluarga kecil yang alhamdulillah selalu bahagia, amin. Itu ada kalian tadi tuh. Mima tuh galak nggak sih? Enggak. Kalau manggil lu apa? Pipa. Mana yang lebih galak, Mima atau Pipa? Mima apa Pipa yang paling galak saya? Dua-duanya galak. Oke. Emang biasanya digalakin gimana kalau? Suka marah kalau apa? Kalau Ade sama Mima kakak sama apa Pipa? nggak denger ya, nggak nurut ya. Oh kalau nggak nurut. Oke, anak pertama ini anaknya seperti apa? Kalau ini ya lebih lembut, lebih sensitif, tapi nyerocos terus. Kalau yang ini anak laki-laki lebih aktif dalam segala hal. Terus aku selalu bilang kayak kenapa nggak dia ngomong kalau punya anak toddler itu kupingnya terpisah. Maksudnya gimana kupingnya terpisah? Karena kayak misalkan aku ngomong apa, Ansel tolonglah nah gini-gini, tapi malah dilakuin gitu. Oh, kupingnya terpisah maksudnya penasaran. dilarang justru malah dilakukan. Oke, paling nurut sama siapa? Sama Mimanya sama Pipanya? Sama sih. Sama-sama nurut. Oke, di antara mereka berdua apakah kalian akan sama seperti Mima sama Pipanya, yang satu jadi model, yang satu jadi atlet Cita-citanya misalnya? mau jadi apa kalau si kakak? Kakak jadi Model apa? banget gitu. Mima pengen jadi apa? Dokter hewan. Udah jadi dokter. Dokter hewan, guru sama koki. Banyak banget. Bagus. Iya. Kakak bisa itu tiga-tiganya ya kan? Ansel pengen jadi apa? Jadi pemain bola nggak kayak papa? Jadi apa? Oh, pemain bola. Pipa ya, kayak Pipa ya. Apa ya? Oke, pemain bola. Sering lu ajakin buat latihan bola atau memang udah Belum sih, tapi sering ikut ke lapangan pas lagi melatih sering. udah dikenalin sama lapangan bola. Bunga Jelita dan juga Syamsir Alam, terima kasih banyak. Dan Bunga, kami paham kerinduan itu pasti akan tetap ada sampai kapanpun. Tapi walaupun ada kesedihan, teruslah mengingat kebahagiaan dan juga bersyukur. Termasuk dua buah hati dan juga suami yang selalu mendampingi. Kita kembali saat lagi. Giovanni, Leoni sama Dian, ada apa kabar? Ini pembalap. Ini kecil-kecil kebanggaan Indonesia loh. Langsung bingung yang mana tadi bukan angkatannya. Ya, Om dan Tante mengucapkan. Terima kasih. Keren Giovanni banget. sudah datang ke sini. Ini motornya. Ya, Oke, jadi MotoGP Mini bilangnya ya. bukan apa dia NSF. Singkatannya apa MLS kalau ya? kalau boleh tahu? Nggak ada singkatan, dia langsung NSF. Oh, NSF. Iya. Oke, ini berapa cc motornya ini? 250. Wow, 250. Vertikal gitu. Iya. Oke, boleh silakan duduk ya. Gio, kamu tuh umurnya berapa sih, Gio? 16 tahun. 12. Oh, ya masih 12 tahun. Ntar Oktober 13. Oke, dari umur berapa kamu mulai tertarik atau mulai mencoba untuk NSF ini? Kalau NSF ini baru tahun ini, cuma pas awal-awal mulai itu menggunakan mini GP 50 cc. Oh, mini GP 50 cc Iya. ada ya. Oke, kenapa kamu tertarik dengan otomotif khususnya ini motor sport? Kita bilang motor sport atau apa ya? Itu lebih ke motor prototype. Oh, motor prototype. Iya. Kenapa kamu tertarik dan juga mengikuti beberapa kompetisi atau race untuk ini? Karena dulu itu sempet papa kan balap motor juga sama saudara. Nah, terus juga gara-gara papa jual motor mini GP itu, Gio lihat, jadi tertarik untuk itu mencoba. Papa kamu pembalap ya? Papanya tuh nyiptain lagu juga. Apa? Numpak RX King, Rank. Casodik dong namanya. Tapi Giovanni sendiri kalau misalkan lagi balapan ada nggak sih sedikit rasa takut untuk mohon maaf ya kayak keras gitu jatuh tabrakan. wajar, Karena kan mohon maaf ya sekali lagi banyak pembalap-pembalap yang tiba-tiba tuh jatuh terus tiba-tiba Ya gitu loh. banyak insiden-insiden kayak Kalau- gitu. Kamu takut nggak sayang? Rasa takut pasti ada di awal-awal, cuma
pas sudah menjalankannya udah hilang gitu, udah fokus sama ngejar target. Adrenalin rush. Iya. Tingkat internasional sudah berapa kali ikut? Seingat Gio udah 4 kali 4 kali. Oke, prestasi tertingginya Gio itu apa? juara di Malaysia Juara ke? ke-1. Wah, keren. Wow. Gio kalau untuk ini ya, Juara apa nih namanya? Gio. Itu Tim ada mini fotonya GP. Juara. Oke. oke. Kalau motor, Ini motor drugs dong. bukan, itu juga sama, cuma bedanya dia memakai motor bebek. Oh, Motor itu oke. yang drug. Latihannya ini Motor ya? di mana kalau Gio? Latihan kalau Di Sentul? kalau di Jakarta sini di Sentul, kalau cuma di kampung sana di terminal bus Sebentar, emang kamu asli mana? Lubuk Linggau. Jadi kamu latihan di terminal bus? Ya, bekas, udah terbengkalai. Oh, sudah terbengkalai, kamu pakai di sana di Lubuk Iya. Linggau. Tapinya katanya Gio pernah ada insiden patah tulang ya? Iya, Di mana Gio? di collarbone sini kiri 3 kali sama kanan sekali. Dan kamu nggak kapok, masih tetap berani 3 nggak? kali katanya. Jadi total itu semuanya 4. 4. Itu orang udah sering jatuh, udah berhenti dah. Takut dah. Bahaya. Gini, Prestasi. papa kamu kan pembalap, terus ibu kamu gimana? Kamu udah sering jatuh kayak gini, ibu kamu nggak apa-apa? Iya, kamu biasanya jadi mama suka pembalap? ngelarang gak sih? Ibu tuh dulu sempet ngelarang karena jatuh itu badan tuh nyangkut di dalam motor kan. Ya iyalah, namanya ibu loh. Dulu itu sempet off sebulan kalau salah. Cuma setelahnya lanjut lagi. Oh, Kamu nggak apa-apa lagi sama ibu? Nggak apa-apa. memang kamu akan fokus terus di sini, nanti akan naik ke MotoGP atau gimana rencana kamu? Rencananya tahun ini Gio fokus di MRS dulu. Terus tahun depan kemungkinan akan dinaikkan ke Thailand Talent Cup. Dan target utamanya itu naik ke kelas MotoGP. Amin. Amin. Semoga kebanggaan Indonesia. Amin. Berhasil ya sayang. Di pagi-pagi ambiar juga ada. Ini vokalis kita Lita, walaupun dia perempuan dia jago naik motor. Dia sehari-hari ini sampingan doang, pekerjaan utamanya tong setan. Gio, mau nanya, ini tuh motor seperti ini NSF ini harganya di kisaran berapa? Kisaran 26 juta. 26 juta. Itu motornya aja ya, belum dimodif Apa? segala macam ya? Kalau Sama modif? kalau harga aslinya tuh 100-an juta lah. Cuma kalau misalnya modif itu biasanya di bagian knalpot, push step sama pengereman itu. Oke, dimodif ya. Sobat Ambiar, kalau penasaran seperti apa momen Gio ketika dia race atau balapan, kita punya momen. Ini berarti memang punya tim sendiri ya? Tim kamu ada berapa orang? Tadi kita lihat di pit stop. Kalau total biasanya tuh bisa satu tim itu 15 orang. 15 orang? Ya, dan satu chip mekanik dan satu untuk nyeting shock. Untuk setiap race itu apakah biaya sendiri atau memang ada sponsor? Kalau sponsor sih Gio belum ada untuk pribadi ya. Cuma kalau itu untuk race-race kayak gitu tim yang ngebiayain semua. Oh tim, tapi kalau misalnya untuk race di luar negeri, apakah juga misalnya kan ini bisa masuk ke dalam Ikatan Motor Indonesia ya, ada supportnya juga nggak sih dari organisasi? Kalau support sih Gio dari Astra Honda ya, karena itu juga yang membikin Veda itu bisa ke Moto3. Tapi Jo, kalau boleh nanya nih, kalau kamu kan sering balapan nih sama orang-orang lokal atau orang luar negeri gitu. Ya. Ini pertanyaan mohon maaf ya, tapi Jo pernah nggak sih balapan sama supir angkot 06 gitu? Nggak, karena supir angkot kenceng-kenceng. Nggak, maksudnya Gio kalau balapan sama supir angkot benang mana gitu, kenceng-kenceng Mam. Apalagi supir angkot 06 tuh di Jatinegara kenceng-kenceng. Itu mah Bang Billy. Gio, Kalau tapi dia iya. mah beda. Maksudnya kamu pernah nggak sih pakai motor-motor ini atau motor-motor kamu lainnya yang biasa kamu pakai race untuk kamu pakai secara biasa di jalan raya? Enggak dong. Enggak, biasa. Nggak boleh ya. Nggak untuk di Belum jalan boleh, raya, makanya. belum boleh. Makanya anak motor biasa ke salon sih sama Karen Delano. Dia nggak tahu kita anak moge. Moge apa? Motor gemes. Matic. Tapi iya, maksudnya kenapa saya nanya itu supaya sobat Ambiar yang masih ABG juga ngelihat Gio bahwa kalau umurnya belum cukup nggak boleh loh pakai sepeda motor dan orang tua juga tidak boleh mengizinkan ya.
Gio, ini penghargaan yang kamu dapatkan, kamu boleh ceritakan. Ya, penghargaan ini didapat pada tahun ini dan baru dikasih tahun ini. Dan penghargaan ini seharusnya dikasih tahun lalu, cuma karena ada mau menyamakan sama ulang tahun ini, jadi dikasih pada tahun ini. Oke. Gio, pembalap favorit kamu tuh siapa? Selain Mark Marquez siapa lagi? Acosta. Tahu nggak? Acosta, pemenang di Australia dulu. Yang mana? Ada yang tinggi, bule, Acosta itu. Ya emang boleh. Monora nih. Berarti, tapi Jo, gue penasaran nih. Kamu kalau balapan-balapan gitu juara nih, juara pertama atau dua, ketiga itu hadiahnya berapa sih kalau boleh tahu? Gue pengen jadi pembalap nih kalau gede. Kayak di MRS gitu, juara 3-nya 2. 2 juta. 2 juta. Nah, itu dipotong buat Masih dipotong. ya apa buat kasih Mendingan balapan sama Bang Komeng. Komeng hadiahnya gede. 2 juta dipotong apa Dipotong itu? lagi. 500 buat chip mekanik. Sebentar, lu jujur banget. Nggak apa-apa. Nggak, kita biar tahu. Terus juara 3 2 juta. Ya. Itu dipotong-potong apa aja? Mekanik 500. Ya. Buat itu apa yang Tim. megang motor kan Berarti 1,5 juta buat Zio. Ya, Oke. Bersih Juara udah 2. ya. Juara 2 berapa Zio tahu harga? Ini. 3. 3 juta. Berarti Zio juara satunya kan? Juara satunya sih buat di MRS belum, cuma Geosain round 4 juara 1. Oh iya. 1 Indonesia belum, amin. Amin. Waktu Gio juara 1 dapat berapa? 5. 5 juta. Iya. Oke, akan 5 kita... juta itu bersih sama Zio apa dipotong lagi? Enggak, dipotong 4 juta buat mereka. Tapi enggak, jangan lihat nominalnya. Bukan dia maksudnya. Enggak kasihan di badannya gitu loh. Iya ya, sampai kan itu namanya pengorbanan. Terus emang lu duit mulu. Itu namanya pengorbanan. Enggak kan, tapi bagus biar sponsor ngeliat, biar sponsor Hobi, masuk. kesukaan. Ya mudah-mudahan sukses gitu loh. Amin, ya buktinya dia sudah berprestasi. Pengorbanan itu diharuskan untuk sesuatu atau apapun yang dia cintai. Buktinya Bini lo, berkorban pindah ke Indonesia buat lo. Ayo Bang Billy baca sekarang itu. Oke, pembalap cilik Super Gio sempat alami crash saat race dan relakan gelar juara. Crash, namanya juga bule crash. Itu jatuhnya karena kenapa crash Apa itu? itu? Kecelakaan. Apa penyebabnya karena ambisi dan motivation Gio untuk ngejar target dan Terlalu emosional gitu. ya terlalu dipaksain. Jadi pas masuk tikungan Gio ngalamin yang namanya high set, yang dimana itu motor itu ban belakangnya ngeslet langsung licin. ngunci, jadi Gio dilempar sama motor. Bentar. Banyak. Paham gak lu tukang kendang? Paham gak lu? Terus kamu terlempar badannya jatuh ke tanah. Kelempar badan kamu terus ada yang patah-patah. Ya itu tadi Mam, tadi udah dikasih tahu patah-patah gitu. Kalau gue yang patah-patah Nisa enak ya. Badannya Oh, berarti pas kamu belokan banyak crash gitu, pakai licin. Ganti ban bajai deh, coba deh. Sedikit lebar itu. Iri dong kalau ketika banget. kamu terlempar itu umur berapa? Sekarang kan 12 tahun. Ya, pada tahun ini di bulan sekitar April. Oh, April. Oh, tahun ini. Gio, sini maju. Gio, ada nggak sih yang balapan-balapan gitu boncengin pacarnya gitu? Gue pengen ikutan balapan gitu. Di BKT. Lu nongkrongnya di BKT. Lihat wajahnya baik-baik ya. Hafalkan anak muda ini. Gio, Super Gio. Yang akan menjadi atlet atau juga pembalap MotoGP Indonesia. Amin. Amin. Kita balikan lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini AA Indra Dan Bruckman. terima kasih. Terima kasih ya Kak Bunga. Samsir Terima kasih Bunga. Mas. Ya, Gio terima kasih. Asya terima kasih. Kita kembali lagi besok. Sobat Ambia, persiapkan gendang telinga Anda. Billy Syaputra dan Bella Delapanam.